Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggota David Risdianto, NIM 22310022, Anton Wahyudi, NIM 22310023, Satria dua tiga satu kosong kosong dua empat akan menjelaskan tentang mata kuliah teknik pantai dengan judul Arus Menyusur Pantai dan Proses Angkutan Sedimen Menyusur Pantai. Dalam istilah kepantaian terdapat beberapa istilah antara lain Through zone, daerah antar gelombang mulai pecah sampai dengan garis pantai. Offshore, daerah dari gelombang. Breakshore, daratan pantai berpasir yang berbatasan langsung dengan air. Coast, daratan pantai yang masih terpengaruh laut secara langsung, misalnya pengaruh pasang surut, angin laut, dan ekosistem pantai, hutan, bakau, sound dunes. Coastal area, daratan pantai, dan perairan pantai sampai kedalaman 100 atau 150 meter. Referensi Shibayama 1992. Proses pantai. Proses pantai, coastal proses terjadinya karena pelapukan dan angkutan sedimen di daerah pantai. Angkutan sedimen di daerah terutama terjadi karena gelombang, arus, dan pasang surut. Selain itu, angin juga berperan dalam mengangkut sedimen di pantai backshore. Berikut gambar transportasi terapung. Arus sedimen pantai, serangkaian proses geologis yang menyebabkan terjadinya perpindahan sedimen seperti tanah liat, lanau, kerikil, atau pasir di sepanjang garis pantai, gelombang atau angin yang datang dengan sudut kemiringan tertentu akan menghasilkan arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai. Berikut gambarnya. Arus pasang surut atau tidal current. Arus pasang surut yaitu gerak horizontal badan air menuju dan menjauhi pantai seiring dengan perubahan naik turunnya muka laut. Perubahan naik turun muka laut disebabkan oleh gaya-gaya pembangkit pasang surut. Kecepatan arus pasang surut maksimum dan minimum dipengaruhi oleh perbedaan tinggi elevasi saat air tinggi atau air rendah. Referensi Purbodono dan Juarangsah 2005, Memandang dan Yanagi 2008, Siagian et al. 2019. Berikut rumusnya. P. Prisma pasang surut. TF. Periode pasang atau flood. TE. Periode surut atau EBB. T sama dengan TF plus TE sama dengan periode pasang surut. Ki T sama dengan debit yang lewat muara ke laut atau ke sungai. Untuk mencari P sama dengan Ki max setengah T dibagi 2 pi kali CK sama dengan Ki max kali T dibagi pi kali CK. A sama dengan 1,58 kali 10 pangkat 4 kali P pangkat 0,95. P sama dengan prisma pasang surut eh, satuan meter kubik. A sama dengan luas penampang aliran di bawah MSL satuan meter persegi. P prisma pasang surut pada saat EBB atau flood. Kimax sama dengan debit rata maksimum
yang lewat muara pada saat EBB atau flood. T. Periode pasang surut. CK sama dengan faktor koreksi 0,811 hingga 0,999. Rulukan 1967 menyarankan CK sama dengan 0,86. Arus menyusur pantai. Dalam menghitung arus menyusur pantai, dapat menggunakan rumus V sama dengan 1,19 kali GHB pangkat setengah sin alfa B cos alfa, atau V sama dengan 20,7 M kali GHB pangkat setengah sin 2 alfa B. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan rata arus menyusur pantai dengan satuan meter per second, HB tinggi gelombang pecah satuan meter, alfa B sudut datang gelombang di daerah gelombang pecah, G percepatan gravitasi bumi meter persegi per second, M landai pantai. Transport sedimen. Transport sedimen pantai adalah gerak sedimen di daerah pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus. Daerah transport sedimen pantai ini terbentang dari garis pantai sampai tepat di luar daerah gelombang pecah. Transport sedimen pantai dibedakan menjadi dua macam menurut Triatmojo 1999, yaitu transport menuju dan meninggalkan pantai onshore offshore transport yang mempunyai arah rata-rata tegak lurus garis pantai, sedangkan transport sepanjang pantai longshore transport mempunyai arah rata-rata sejajar pantai. Faktor yang mengontrol laju sedimen dan faktor yang mempengaruhi laju sedimen. Dalam transport sedimen pantai ada tiga faktor yang mengontrol laju sedimen serta beberapa karakteristik sedimen yang mempengaruhi laju sedimen. Faktor yang mengontrol sedimen: satu, sudut datang gelombang; dua, durasi gelombang; tiga, intensi gelombang. Karakteristik yang mempengaruhi laju sedimen: satu, karakteristik material sedimen, distribusi butir, bentuk, ukuran, rapat massa, karakteristik gelombang dan arus, arah dan kecepatan angin, serta pasang surut. Angkutan sedimen menyusur pantai. Transport sedimen menyusur pantai adalah pergerakan material sedimen seperti pasir, kerikil, dan lumpur sepanjang garis pantai akibat pengaruh energi gelombang dan arus laut. Fenomena ini terjadi ketika gelombang datang dengan sudut miring terhadap garis pantai, menyebabkan sedimen berpindah secara diagonal mengikuti arah arus menyusur pantai, longsor current. Cara untuk memprediksi transport sedimen. Cara pertama, mengukur debit sedimen di lokasi yang ditinjau. Cara kedua, peta atau pengukuran yang menunjukkan perubahan elevasi dasar dalam suatu periode tertentu dapat memberikan petunjuk tentang angkutan sedimen. Cara ketiga, menggunakan rumus empiris yang didasarkan pada kondisi gelombang di daerah yang ditinjau. Rumus empiris. Berikut ini cara memprediksi transport sedimen menyusur pantai dengan menggunakan rumus empiris. Rumus yang ada untuk menghitung transport sedimen menyusur pantai dikembangkan berdasar data pengukuran model dan prototip pada pantai berpasir. Sebagai rumus-rumus tersebut merupakan hubungan yang sederhana antara transport sedimen dan komponen flux energi pantai. QS sama dengan KP1 pangkat N, P1 sama dengan P9 bagi 8 kali HB kuadrat CB sin alfa beta cos alfa beta. Keterangan QS angkutan sedimen sepanjang pantai. P1 komponen flux energi gelombang sepanjang pantai pada saat pecah. P rapat massa air laut 1,025. HB tinggi gelombang pecah. CB cepat rambat gelombang pecah. AB sudut gelombang pecah. KN konsulta. Rumus-rumus transport sedimen yang lain. Selain CERC,
Beberapa peneliti lain juga menggunakan rumus untuk menghitung transport sedimen menyusur pantai. Dalam rumus tersebut, satuan QS adalah meter pangkat 3 per hari, sedang P1 mencari satuan meter per hari per meter. Nomor 1, nama Cadwell. Rumus QS sama dengan 1200 PI pangkat 0,8. Sefex QS sama dengan 0,219 PIU. Ijima 1 Auno isi QS sama dengan 0,130 PI pangkat 0,54. Ichikawa Achiai Tomita Murobus QS sama dengan 0,130 PI pangkat 0,8. Manohar QS sama dengan 55,7 D pangkat 0,59 PS per P pangkat 0 pangkat minus 0,41 per P kali PI pangkat 0,91. Ijima 1 QS sama dengan 0,060 PI. Tanaka QS, QS sama dengan 0,120 PI. Komar Inman QS sama dengan 0,778 PI. Komar Itman QS sama dengan 0,283 PI per O sin alpha beta. Das QS sama dengan 0,325 PI. Transport sedimen menyusur pantai Pertamina Balongan. Kondisi pantai di Pertamina Balongan, lokasi pantai di sekitaran area kilang minyak Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Karakteristik wilayah ini memiliki garis pantai yang rentan terhadap abrasi, sedimentasi, dan perubahan morfologi akibat aktivitas gelombang dan arus laut. Aktivitas manusia, aktivitas industri yang beroperasional kilang minyak mengaruhi stabilitas garis pantai, penyebab transport sedimen di pantai Balongan, energi gelombang. Gelombang datang dengan sudut tertentu terhadap garis pantai, menciptakan arus sejajar yang pantai yang menggerakkan sedimen, arus pasang surut. Arus ini juga turut mempengaruhi pola distribusi sedimen di daerah pantai. Angin laut membantu dan dalam membentuk pola arus yang memindahkan material sedimen. Aktivitas manusia pembangunan struktur pantai seperti tanggul dan dermaga mengganggu pola alami transportasi sedimen. Dampak transportasi sedimen di Pantai Balongan. Abrasi pantai, erosi akibat hilangnya sedimen dari satu lokasi ke lokasi lain. Sedimentasi di saluran air. Akumulasi sedimen di saluran masuk pelabuhan dapat menghambat aktivitas operasional kapal. Kerusakan infrastruktur. Struktur pantai seperti tanggul atau dermaga bisa mengalami kerusakan akibat abrasi dan sedimentan yang tidak terkendali. Upaya pengelolaan transport sedimen di Pertamina Balongan. Pembangunan struktur pelindung pantai seperti pemecah gelombang, breakwater, dan groin untuk mengendalikan pergerakan sedimen. Monitoring rutin, pemantauan pola arus, dan distribusi sedimen secara berkala. Restorasi pantai, penanaman mangrove untuk menstabilkan garis pantai. Pengelolaan aktivitas industri mengurangi dampak operasional kilang terhadap ekosistem pantai. Transport sedimen menyusur pantai. Sand speed. Pengertian stand speed. Sand speed adalah endapan pasir atau material sedimen yang memanjang dari garis pantai ke arah laut dan terbentuk akibat proses transportasi sedimen menyusur pantai. Sandspit biasanya memiliki bentuk seperti lidah atau tanggul alami yang menjorok ke perairan terbuka. Baiklah, kita masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses pembentukan sandspit. Dalam proses pembentukan sandspit ada 4 poin. Poin pertama adalah gelombang miring ke pantai. Gelombang datang dengan sudut tertentu, mendorong sedimen sejajar garis pantai. Poin kedua adalah transport sedimen. Sedimen berpindah secara zigzag di sepanjang pantai akibat kombinasi arus maju atau swash dan arus mundur atau back swash. Poin ketiga adalah penumpukan sedimen di titik tertentu atau biasanya di area dengan arus lemah seperti muara atau teluk. Sedimen mulai menumpuk
dan membentuk gundukan. Poin keempat adalah perpanjangan struktur. Seiring waktu, gundukan sedimen memanjang ke arah laut, membentuk sandpit. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pembentukan sandpit. Ada 4 poin, yaitu poin pertama arah dan energi gelombang. Gelombang yang datang dengan sudut miring memindahkan sedimen lebih efektif. Poin kedua adalah ketersediaan sedimen. Jumlah sedimen yang tersedia di garis pantai memengaruhi ukuran speed. Poin ketiga adalah arus pasang surut. Arus pasang surut dapat mengontrol distribusi sedimen di sepanjang speed. Poin keempat adalah bentuk garis pantai. Pantai dengan teluk atau muara sungai cenderung lebih mudah membentuk sandpit. Yang ketiga adalah dampak membentuk sandpit. Ada 4 poin juga, yaitu poin pertama perlindungan alami. Sandpit dapat melindungi garis pantai dari abrasi dan dampak gelombang besar. Poin kedua adalah pembentukan habitat baru. Area di balik pit sering menjadi habitat gangguan alur navigasi. Sandpit yang terbentuk di dekat muara sungai atau jalur pelayaran dapat mengganggu aktivitas kapal. Poin keempat adalah perubahan dinamika arus. Sandpit dapat mengubah pola arus dan sedimentasi di area sekitarnya. Yang keempat adalah contoh lokasi pembentukan sandpit. Ada 2 poin. Yang pertama adalah Spurn Head, Inggris. Salah satu sandpit terkenal di dunia yang terbentuk akibat transport sedimen menyusur pantai. Poin kedua adalah tujuan Kiai, Malaysia, area dengan farmasi speed yang signifikan. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu upaya pengelolaan sandpit. Ada 4 poin, yaitu monitoring berkala, mengawasi perkembangan dan perubahan sandpit. Yang kedua adalah pengendalian aktivitas manusia, mengurangi aktivitas yang dapat mengganggu keseimbangan sedimen. Poin ketiga adalah struktur penahanan sedimen, pembangunan groin atau breakwater untuk mengontrol pergerakan sedimen. Poin terakhir adalah restorasi alamiah, menanam vegetasi atau membantu stabilisasi sedimen. Itulah presentasi kami dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.